Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Ayulandari dari kelas 3D Manajemen Pagi. Kali ini saya akan memaparkan materi manajemen keuangan mengenai penilaian investasi penyusunan cash flow. Baik, pertama-tama cash flow itu terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu initial cash flow, operating cash flow, terminal cash flow, dan net cash flow. Nah, untuk initial cash flow merupakan investasi awal yang dikeluarkan oleh perusahaan sebelum operasional perusahaan berjalan. Sedangkan operating cash flow merupakan arus kas yang dikeluarkan selama operasional perusahaan berjalan atau selama umur investasi berjalan. Untuk terminal cash flow merupakan arus kas yang dianggarkan pada akhir periode investasi. Dan untuk net cash flow adalah jumlah uang tunai yang diperoleh atau hilang selama periode tertentu. Untuk lebih memahami tentang penyusunan cash flow, saya paparkan contoh kasus. PT Daya Sukses berencana mendirikan Serba 7000 di daerah Kelapa Gading. Untuk merealisasikannya, perusahaan membeli sebidang tanah pada awal tahun 2007 senilai 120 juta. Kemudian pertengahan tahun 2007 mulai didirikan gedung dengan alokasi biaya sebesar 185 juta dan dilanjutkan pada akhir tahun 2008 dengan biaya 65 juta. Mesin dibeli pada tahun 2008 sebanyak 1 unit dengan biaya sebesar 52 juta dan dibeli lagi 1 unit pada pertengahan tahun 2009 dengan biaya yang sama. Selanjutnya dibeli perlengkapan kantor sebesar 30 juta dan untuk memulai operasional pada tahun 2010 perusahaan memasukkan modal kerja sebesar 30 juta. Pada akhir tahun 2009, penyusutan gedung dan mesin dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus selama 5 tahun, di mana nilai sisa 15 juta dan mesin tidak memiliki nilai sisa. Data perencanaan produksi dan biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama, produksi dimulai tahun 2010 dengan perkiraan produksi sebesar 120.000 unit dan diestimasikan peningkatan 2% per tahun. Yang kedua, harga jual yang ditetapkan sebesar 7.000 per unit. Biaya tetap yang ditetapkan sebesar 210 juta dan biaya variabel ditetapkan 30% dari total penjualanan. Pajak penghasilan yang harus dibayar sebesar 20% dari laba sebelum pajak. Selain itu, modal kerja yang dimasukkan pada akhir tahun 2009 harus dikembalikan pada tahun 2014. Cara pengerjaannya, pertama sekali kita harus mencari initial cash flow, yang mana di dalam initial cash flow ini kita masukkan data-data pengeluaran sebelum perusahaan berjalan. Yang pertama itu di tahun 2007 kita pembelian tanah dan pendirian gedung sebesar 120 juta dan 185 juta, sehingga total pengeluaran di tahun 2007 sebesar 305 juta. Di tahun 2008 kita mendirikan gedung lagi sebesar 65 juta dan membeli mesin dengan harga 52 juta, sehingga di tahun 2008 kita mengeluarkan biaya sebesar 117 juta. Di tahun 2009 dibeli satu mesin lagi dengan biaya yang sama di tahun sebelumnya, dibeli perlengkapan kantor dan dimasukkan modal kerja, sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan sebesar 52 juta. Maka total initial cash flow yang dikeluarkan perusahaan sebesar 474 juta. Selanjutnya kita cari operating cash flow, yang mana pertama sekali kita masukkan nilai produksi. Dari soal diketahui perkiraan produksi sebesar 120.000 unit dan diestimasikan peningkatan 2% per tahun. Maka di tahun 2010 kita letakkan 120.000 dan untuk tahun selanjutnya kita tambahkan 2%. Nah, untuk harga jual kita masukkan nilainya 7.000 dan untuk total revenue atau TR-nya kita kalikan Q kali R, maka dapat hasilnya 120.000 dikali 7.000 sama dengan 840.000. Begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk total cost ini ada 4 item. Yang pertama ada fixed cost. Fixed cost itu biaya tetap. Nah, biaya tetap juga udah kita ketahui dari soal, itu sebesar 210 juta. Dan untuk biaya variabel atau variable cost itu sebesar 30%. Maka dari itu kita kalikan TR dikali 30%, maka dapat hasilnya 252 juta. Begitu juga untuk tahun-tahun selanjutnya. Untuk mencari nilai depresiasi gedung, pertama-tama kita harus menjumlahkan nilai yang dikeluarkan untuk gedungnya itu 250 juta dikurangkan dengan nilai sisa yaitu sebesar 15 juta.
Nah, hasilnya kita bagi dengan 5 atau 5 tahun dikarenakan dari soal diketahui untuk depresiasi ini menggunakan metode garis lurus. Jadi kita harus bagi 5 tahun. Nah, mengapa di tahun 2014 hasilnya berbeda sendiri? Karena di tahun 2014 kita tambahkan lagi jumlah yang 46 juta itu dengan 15 juta, maka hasilnya dapatlah 66 juta. Depresiasi mesin kita menjumlahkan biaya yang dikeluarkan yaitu 52 tambah 52 hasilnya 104 dibagi 5 tahun juga, jadi hasilnya 20.800.000. Untuk mendapatkan nilai TC kita jumlahkan semua variabel-variabel yang ada di TC, mulai dari fixed cost, variable cost, depresiasi gedung, dan depresiasi mesin. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Untuk laba sebelum pajak, cara mendapatkannya adalah TR dikurang TC, maka 840 juta dikurang 528 juta dapat hasilnya 311.200.000. Itu juga dengan tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk mencari pajak kita mengalihkan 20%, jadi 311.200 juta kita kalikan 20%, maka dapat hasilnya 64.240.000. Nah, untuk mendapatkan laba setelah pajak kita kurangkan laba sebelum pajak dikurangkan pajak, maka dapat hasilnya 248.960.000. Kita lakukan juga dengan cara yang sama untuk tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya kita cari adalah terminal cash flow. Terminal cash flow ini kan harus kas pada akhir periode. Nah, di soal itu ada dibilang modal kerja yang dimasukkan pada akhir tahun 2009 harus dikembalikan pada tahun 2014. Maka di terminal cash flow ini data yang dimasukkan adalah pengembalian modal kerja di tahun 2014 sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya net cash flow. Di net cash flow ini kita memasukkan data-data yaitu operating cash flow, terminal cash flow, dan EAT. Nah, untuk operating cash flow ini kita ambil data dari yang sebelumnya yaitu di laba setelah pajak. Itu kita masukkan nilai-nilainya, dan untuk di terminal cash flow cuman ada di akhir tahun yaitu 2014 sebesar 30 juta. Nah, maka dari itu operating cash flow dikurang terminal cash flow untuk mendapatkan hasil EAT. Untuk mendapatkan nilai net cash flow-nya kita harus mencari nilai depresiasinya lagi nih. Tadi kan nilai EAT-nya udah kita dapatkan dari slide sebelumnya. Kita masukkan lagi data-datanya. Nah, untuk depresiasi ini kita jumlahkan jumlah depresiasi gedung dan depresiasi mesin, maka dapatlah hasilnya 66.800.000. Nah, untuk mencari net cash flow-nya tinggal kita tambahkan aja EAT tambah depresiasi, makalah dapat hasilnya 315.760.000 di tahun 2010. Begitu juga untuk tahun-tahun berikutnya. Sekian penjelasan saya mengenai penilaian investasi penyusunan cash flow. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.